Jadi pemirsa, apa saja langkah cepat pemerintah untuk menanggulangi merebaknya kebakaran hutan dan lahan? Kita akan tanyakan bersama Deputi 2 Pencegahan BNPB, Abdul Muharis, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Am, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valen. Baik, Pak, dengan kondisi terkini di lapangan, entah itu kita bahas di Palangkaraya yang pertama. Apa penanggulangan dan penanganan yang saat ini dilakukan, Pak? Ya, ketika kita berbicara penanganan, tentu kita harus paham penyebabnya apa. Nah, ini kebetulan saya sendiri mendampingi Kepala BNPB dan juga Bapak Menko Polkam itu sudah melihat langsung kondisi kebakaran di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Pulang Pisau, Kota Waringin Timur, dan juga Kalimantan Barat, Pontianak, Kuburaya, Ketapang, dan kemarin saya baru pulang dari Bromo mendampingi Pak Kepala BNPB dan Menko PMK. Ada beberapa hal yang kami garis bawahi, Mbak Valen. Pertama, untuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Satu hal yang harus kita pahami bahwa kemarau dan El Nino itu bukan penyebab, tapi dia katalis. Kalau sudah terjadi api, sudah ada kebakarannya, dia akan membantu penyebaran karena kering dan angin kencang. Tapi dia bukan penyebab, tidak ada api di situ kalau tidak dibuat oleh manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini kita sudah identifikasi di dua provinsi ini, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, itu masih ada peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memperbolehkan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar. Memang dengan konteks dalam regulasi daerah itu di bawah 2 hektar. Tapi bagaimana kita bisa mencegah kalau udah terbakar batasannya cuma 2 hektar itu sangat tidak mungkin. Nah, ini sudah kita tindak lanjuti. Bapak Menko Polkam awal minggu ini sudah mengambil rapat koordinasi dengan para pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk segera mencabut perda itu. Karena kalau perda ini masih diberlakukan akan sangat sulit untuk kita untuk mencegah. Karena kalau sudah terbakar, sudah dibakar, itu kita memadamkannya luar biasa sulitnya. Nah, eee, ada permintaan dari pimpinan daerah karena prosesnya mungkin untuk pencabutan regulasi-regulasi seperti ini itu makan waktu lama, akhirnya kesepakatan kita itu dimoratorium dulu, hingga periode El Nino ini selesai sambil berjalan pencabutan perda itu secara permanen. Karena kalau kita tidak bicara penyebab, maka kita akan selalu terjebak untuk penanggulangan dan itu sangat sulit saat ini. BNPB sendiri hingga saat ini itu sudah mendeploy lebih dari 47 unit satuan udara, baik itu heli patroli, heli waterbombing, dan juga pesawat karavan untuk OMC. OMC sendiri tidak bisa kami lakukan karena awan hujannya tidak ada. Sekiranya awan hujannya ada, maka ini mungkin jadi salah satu solusi. Tapi sekali lagi, kalau penyebabnya tidak kita antisipasi, pembakaran lahannya akan terus berjalan. Sehingga kemarin kami sudah berkomitmen di bawah arahan Bapak Menko Polkam sudah menegaskan kembali kepada pimpinan daerah agar selama periode El Nino dan kemarau ini setidaknya hingga Februari atau Maret 2027 nanti ini harus dimoratorium dulu sehingga Oke, pembakaran Pak lahan Aam. terjadi lagi. Pak Aam, jadi paralel dengan Ya. mengatasi penyebab utama terjadinya karhutlah, tapi kita lihat tadi itu di sana kabut asapnya tebal, mengganggu aktivitas warga di sana. Jadi apa yang dilakukan untuk mengatasi ini, Pak, yang jangka pendek? Ya, untuk tanggap daruratnya, kita di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kalau visual ini ada di Kalimantan Tengah, itu untuk Kalimantan Tengah personil daratnya ada sekitar 12.000 personil. Ini tim gabungan TNI, Polri, Damkar, BPBD, relawan, dan seterusnya. Ada beberapa kendala yang kita temui di lapangan, kekurangan sumber air untuk bisa masuk sampai ke titik api. Ini kita sudah tindak lanjuti dengan mendeploy flexible tank dan menambah pipa-pipa portable supaya nanti teman-teman Satgas Darat yang di frontliner ini bisa benar-benar optimal dalam melakukan pemadaman. Memang saat ini yang bisa kita lakukan memang optimalisasi Satgas Darat, Mbak Valen. Satgas Daratnya kita lengkapi alat perangkatnya, didukung oleh Satgas Udara yaitu heli waterbombing. Sekiranya ada pertumbuhan hujan, kita OMC. Pesawat OMC kita sudah ada 3 di Kalimantan Tengah dan 2 di Kalimantan Barat, Mbak Valen.
Baik. Kemudian kalau mau mencegah kebakaran ini semakin meluas, pemetaan hotspot-nya sejauh ini bagaimana, Pak, yang sudah dilakukan? Untuk pemetaan hotspot itu dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, BMKG, dan BRIN. Ini real time. Jadi kita benar-benar bisa melihat setiap pagi untuk briefing awal operasi pada hari berjalan itu titiknya di mana. Kemudian hotspot ini tentu saja harus diverifikasi dulu melalui patroli udara. Kita standby heli patroli di situ untuk memastikan titik-titik mana saja karena tidak semua hotspot menjadi fire spot. Jadi titik operasi nanti benar-benar akan fokus pada fire spot, bukan hotspotnya. Ini sudah dilakukan, artinya untuk data itu tidak ada masalah. Untuk alat perangkat ini juga kita terus lengkapi sesuai kebutuhan di lapangan. Memang sekarang penyebabnya ini kita moratorium dan kalau masih ada, gakumnya kita tegakkan. Baik. Kalau itu tadi di Palangkaraya, tadi Anda juga katakan sempat datang langsung melihat bagaimana kondisi terkini di Bromo. Pak Aam, di Bromo bagaimana penanganan yang sekarang ini sudah dilakukan oleh petugas gabungan di sana? Iya, untuk Bromo, kemarin Menko PMK, Pak Kepala BNPB, saya sendiri sudah melihat langsung di lapangan. Memang daerah yang sudah terbakar itu cukup luas, Mbak Valen, hampir 900 hektar. Dengan posisi yang masih ada fire spot kemarin itu di 3 titik, B30, Lembah Dingklik, dan ada beberapa titik api di Penanjakan. Nah, kenapa ini cukup sulit? Untuk daerah-daerah lain yang masih bisa dijangkau oleh tim darat, artinya damkar masih bisa masuk ke situ, itu sudah padam. Tetapi di titik-titik api ini, seperti terlihat di visual, ini adalah titik di mana fire spot itu menjangkau atau membakar savana padang rumput di kelerengan lebih dari 80 derajat. Sehingga tim darat tidak bisa ke sana. Ini memang satu-satunya cara adalah dengan waterbombing. Ada 3 heli waterbombing, satu dengan kapasitas 4.000 liter, 4 ton, dan 2 kapasitas 1 ton. Ini mungkin untuk karena ini bukan lahan gambut, jadi api sabana ini kita harapkan bisa segera kita atasi dengan optimalisasi 3 heli ini. Kemarin kita sudah mengadakan koordinasi dengan tim di lapangan, kita targetkan Jumat ini sudah selesai. Jadi ini mohon doanya supaya tim di lapangan benar-benar bisa optimal untuk mencapai target Jumat Bromo udah padam, Mbak Valen. Oke. Tapi kalau di kawasan Bromo, Pak Aam, apakah di sana memungkinkan juga untuk dilakukan modifikasi cuaca atau sama saja agak susah? Pesawat modifikasi cuaca kita juga standby. Tetapi sekali lagi, BMKG menyampaikan untuk daerah-daerah, khususnya daerah bagian selatan Khatulistiwa, Mbak Valen, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian tengah ke selatan, dan seterusnya, itu hingga akhir Agustus itu hampir tidak mungkin dilakukan operasi modifikasi cuaca. Kenapa? Mmm. Karena pertumbuhan awan hujannya sangat sangat tipis, sangat kecil, sehingga tidak akan efektif jika kita melakukan penyemaian awan dengan garam, tidak ada awannya. Baru nanti akan terlihat dari hasil prediksi BMKG pertumbuhan awan itu setelah Agustus atau di minggu-minggu pertama September. Jadi memang sekali lagi kami menghimbau, kami mohon bantuan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita di daerah yang rawan terbakar. Mari sama-sama kita mencegah jangan sampai ada api dulu. Karena kalau sudah ada api, itu kekeringan, angin itu akan menjadi katalis untuk menyebarkan dan itu sangat sulit untuk kita untuk memadamkan. Mari sama-sama kita mencegah supaya tidak ada api. Mungkin itu Mbak Valen. Baik, jadi yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan membantu memastikan jangan sampai ada api, supaya tidak terjadi kebakaran dan semakin meluas. Pak Aam, terima kasih. Deputi 2 Pencegahan BNPB sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Pemirsa, nanti usai jeda untuk Anda masih ada ulasan lain soal Polda Metro Jaya hari ini yang melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Supriyo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.